Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang praktek ilmu diam, kabul segala hajat. Dengan diam di sini kita tidak mengharap apapun, tidak ada zikir, tidak ada wirid. Hanya dengan diam menyadari, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun. Mungkin seringkali sahabat Kang Darman Indonesia mendengar yang namanya meditasi atau tapa brata. Seperti itulah posisi dan keadaan ketika diam. Jasad kita diam, tak bergerak, seperti patung. Tapi kesadaran kita tersambung kepada Allah. Bagaimana caranya untuk tersambung kepada Allah? Diamkan seluruh anggota badan kita, diamkan seluruh organ tubuh kita, pikiran, perasaan, keinginan. Jasadnya diam, tapi jiwanya tetap sadar, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempraktekkan diam ini atau ilmu diam dalam keadaan sadar, kita harus menjadi jiwa. Jiwa ini yang mana? Yang sadar itulah jiwa yang menyaksikan pikiran, menyaksikan perasaan, menyaksikan keinginan. Itu namanya jiwa yang sadar. Saya yakin dan percaya ketika diam, jasad kita kaku seperti patung, tapi di dalam tubuh ini ada yang bersaksi. Ada yang mengetahui, ada yang menyadari, yaitu jiwa. Maka jiwa pun diam, hanya menyaksikan atau menyadari lintasan pikiran, lintasan perasaan, lintasan keinginan. Dengan bahasa lain, hanya menonton. Menonton inilah yang disebut dengan menyaksikan, dengan kesadaran jiwa yang menyadari Allah yang berkehendak dengan segala perbuatannya. Sahabat Kang Darman Indonesia, maka di dalam mengamalkan metode zikir napas yang begitu multifungsi, yang begitu penuh dengan keilmuan tentang ketuhanan, maka dengan berselukiah menjelajahi alam rohani, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah langsung dengan segala ilmunya. Kembali kepada praktek ilmu diam. Diam di sini kita hanya menyaksikan. Sudah tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Karena dalam praktek diam ini, atau dengan bahasa lain tapa brata, meditasi, tafakur, tujuannya sama, yaitu menyadari Allah yang maha dekat. Dalam diam, tapi jiwa kita sadar, karena di situ menyaksikan segala perbuatan Allah yang menggerakkan pikiran, menggerakkan perasaan, menggerakkan
hasrat atau keinginan. Nah, lintasan-lintasan itu yang harus kita saksikan, bukan kita ikuti. Maka disitulah semakin lama dengan kepasrahan dan berserah diri hanya kepada Allah. Di dalam diam, Allah akan memahamkan sebuah ilmu. Apa itu? Ya, ilmu syahadat, yaitu menyaksikan dan menjadi penyaksi yang sejati. Maka yang sejati inilah yang tidak pernah goyah dengan segala lintasan yang Allah berikan kepada si jiwa itu. Karena jiwa terus mengikuti kehendak Allah yang tidak serupa dengan apapun, maka disitulah akan menyaksikan zat laisa kamitslihi syai'un yang tidak serupa dengan apapun. Ya, sahabat Kang Darman Denesa, di dalam praktek ilmu diam yang kita aktifkan hanya kesadaran, yaitu jiwa kita menyaksikan seluruh yang terjadi di alam rohani. Di situ tidak ada keinginan lagi, tidak ada hasrat lagi, dan tidak ada wirid, zikir, ataupun kalimat-kalimat bacaan yang lainnya. Tapi diam, justru di dalam diam kita ini antara kuat dan tidak kuat dengan segala pengajaran yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan praktek zikir diam atau ilmu diam. Disinilah suatu penentuan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam diam tidak serta-merta kita akan memahami, namun di situ ada suatu pelajaran yang Allah berikan. Seperti pikiran kita terus menggambarkan keinginan-keinginan, dan perasaan kita terus menginginkan yang selalu diinginkan, dan hasrat kita selalu menggebu, berambisi ingin sesuatu yang harus wujud. Nah, itu adalah suatu pelajaran yang Allah berikan kepada kita ketika melakukan zikir diam atau ilmu diam. Maka dengan ilmu diamlah kita akan bisa dan dipisahkan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Ya, baik, sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, marilah di bulan Ramadan ini kita sama-sama melakukan zikir diam ataupun i'tikaf. Karena ibadah puncak di dalam Ramadan yaitu i'tikaf atau berdiam diri, menyaksikan Allah dan menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.